oleh Ibu Agnes Sri Mulyani. Monggo Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu Sinta, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Marilah kita awali webinar pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada sore hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk bersama-sama melalui teknologi Zoom untuk mengikuti webinar mengenai arwah orang yang sudah meninggal. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Buka hati dan pikiran kami agar dapat memahami materi yang akan diberikan. Urapi Romo Albertus Purnomo OFM agar dapat menyampaikan pengajaran dengan baik. Urapi juga para petugas yang mendukung terlaksananya webinar ini. Berkati sarana dan prasarana yang akan kami gunakan selama webinar ini berlangsung, baik listrik, internet, laptop, maupun gadget. Secara khusus, kami mohon dengan rendah hati untuk keselamatan dan kedamaian jiwa bersama Bapa di surga, untuk keluarga maupun kerabat kami yang telah wafat. Kami juga mohon untuk pembebasan jiwa-jiwa yang berdosa berat dan jiwa-jiwa di api penyucian. Ampunilah jiwa-jiwa malang yang merupakan ciptaan-Mu juga. Biarpun mereka tidak mengasihi-Mu, telah menolak-Mu, dan tidak menghormati-Mu. Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepadamu pengorbanan semua kebajikan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang Maha Baik, kami percayakan acara kami ini dari awal sampai akhir agar berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sri Mulyani. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Octavianus Joko Supangka, Ketua KMKS Kalvari. Monggo, silakan Pak Joko. Terima kasih Ibu Sinta selaku pembawa acara. Izinkan kami, Romo, untuk menyampaikan sapa mewakili Ketua dari Kalvari, dari Leo Agung, dan dari San Bartolomeus. Yang terhormat Romo Albertus Purnomo OFM, selaku narasumber webinar, para pimpinan KMKS Pusat, unit yang hadir dalam webinar ini, serta para Romo, Bruder, Suster, serta Bapak Ibu peserta webinar bahagia dan dikasihi Kristus. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dalam webinar melalui Zoom sore hari ini. Pertama-tama saya mengajak semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kasih. Karena atas kasih-Nya, webinar ini bisa terselenggara dengan baik hingga saat ini. Semoga kasih-Nya menuntun Romo Albertus Purnomo OFM untuk menyelesaikan acara webinar ini dengan penuh sukacita, lancar, dan aman. Amin. Romo dan
Ibu, Bapak, serta suster, bruder yang terkasih, momentum webinar ini sangat kental dengan bulan arwah yang kemarin baru saja kita peringati bersama-sama tanggal 2 November 2022. Memahami bulan arwah, kita selalu diajak untuk memahami kehidupan setelah kematian. Maka tidak salah kalau kita memilih tema mengenang dan mendoakan arwah. Pada webinar kali ini, dengan harapan kita akan mendapatkan pencerahan dan semakin terang benderang bahwa janji Kristus, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan hidup, semakin menguatkan kita semua melalui webinar ini. Pada akhirnya, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Albertus Purnomo OFM atas kesempatannya untuk menjadi narasumber pada webinar di bulan arwah ini. Semoga ada kesempatan lain lagi untuk kita bersharing dengan beliaunya. Juga bagi Bapak Ibu peserta webinar yang hadir saat ini dari berbagai tempat, bahkan dari Australia, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya dalam webinar melalui layar Zoom ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, terima kasih. Selesai. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Joko untuk sambutannya. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam pengajaran webinar mengenang dan mendoakan arwah yang tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua ya. Tuhan telah memilih kita untuk datang hadir di webinar yang sangat menarik ini. Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudari terkasih, webinar ini akan dipandu oleh Romo Albertus Purnomo OFM. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan riwayat Romo Albertus terlebih dahulu. Nama lengkap Romo yang akan membawakan webinar adalah Romo Albertus Purnomo OFM. Pendidikan studi spesialisasi kitab suci di Pontificium Institutum Biblicum Roma, kemudian studi filsafat dan teknologi di STFF Driarkara, kemudian pengajar kitab suci di STF Driarkara serta kursus-kursus kitab suci, ahli di bidang kisah-kisah kitab suci, dan Romo juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Lembaga Biblika Indonesia atau LBI periode 2021 sampai 2025. Romo Albertus Purnomo OFM juga menulis beberapa buku dan artikel di berbagai majalah, antara lain buku dari Hawa sampai Miriam yang mengisahkan tentang kisah perempuan dari Alkitab. Kemudian buku Riwayat Api Pencucian, Pejuang, Pemenang, dan Pecundang, Hitam Putih Manusia, kemudian ada Allah Menyertai Keluarga, Bertarung dengan Allah, dan semua buku-buku di atas tadi Bapak Ibu bisa beli di Canisius, Gramedia, Obor, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Demikian Bapak Ibu, Suster, dan saudara-saudara terkasih, kita saatnya akan bersama-sama mendengarkan pengajaran dari Romo Albertus Purnomo. Dan sebelumnya saya mau menyampaikan juga, Bapak Ibu nanti bisa bertanya setelah pengajaran Romo Albertus melalui kolom chat yang ada dan ditujukan ke pertanyaan. Ya, sekali lagi, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat yang ada yang ditujukan di pertanyaan. Baik Bapak Ibu, demikian mari kita ikuti pengajaran yang akan disampaikan oleh Romo Albertus Purnomo OFM. Monggo Romo, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Ya. Selamat sore, selamat berweekend. Ya, meskipun weekendnya itu harus diselingi 2 jam untuk pengajaran. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Semoga Tuhan selalu memberikan kita damai. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama
belajar atau lebih tepatnya mengulang kembali sejumlah pengajaran yang mungkin sudah kita terima berkenaan dengan arwah itu. Dan memang tadi dikatakan bulan November kita secara khusus mengenang dan mendoakan arwah, dan gereja secara khusus menetapkan tanggal 2 November sebagai peringatan arwah orang beriman. Tetapi pada hakikatnya bahwa kita sebetulnya mendoakan arwah itu kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi kalau kita mengikuti terutama doa syukur agung di bagian setelah konsekrasi, di bagian setelah anamnesis, kita berdoa selain kepada gereja yang hidup di dunia ini, kita juga secara khusus mendoakan arwah orang beriman. Jadi fakta bahwa Gereja Katolik mempunyai tradisi untuk mendoakan dan mengenang orang-orang beriman, terutama saudara-saudari kita yang masuk dalam satu gereja Katolik, itu memang sudah dipraktekkan bahkan setiap hari dalam doa syukur agung, dalam perayaan Ekaristi. Baik, kita akan membahas mungkin banyak hal berkaitan dengan arwah ini ya. Jadi tentu saja kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan mencoba membedah poin-poin penting yang kiranya relevan dengan tema kita, yaitu mengenang dan mendoakan arwah. Nah, pertama nanti kita akan bicara mengenai kematian. Ada apa dengan kematian dari perspektif tradisi Kristiani. Baru kemudian nanti kita akan mencoba melihat sekilas tentang mengapa menghormati jenazah atau penghormatan jenazah dalam perspektif tradisi Kristiani. Dan setelah itu kita akan bertanya mengapa kita mendoakan arwah, dan atau dengan kata lain, pertanyaan lain, mengapa perlu mengenangkan atau memperingati arwah. Jadi kita tidak akan bicara spesifik tentang api penyucian, mungkin nanti akan disinggung, tetapi kita akan fokus kepada beberapa poin ini. Karena tentang api penyucian, kita bisa menemukan informasi di YouTube, di artikel, di internet, akan ada banyak sekali hal itu. Baik, kita mulai dengan ada apa dengan kematian. Jadi yang pertama harus diingat bahwa kematian itu adalah kepastian kemana kita akan berakhir. Jadi kita hidup itu menuju kepada kematian. Dan di rentang waktu itu kita diharapkan untuk menjadi manusia dewasa, untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang dengan perbuatan baik kita. Dan rentang waktu itu satu orang dengan orang yang lain tentunya sangat berbeda. Tetapi penting bahwa kita mengingat dalam hidup kita, kita semua pasti akan berakhir dalam apa yang disebut dengan kematian. Nah, pertanyaannya adalah apa itu kematian? Memang di dalam tradisi agama-agama yang ada, kematian sering didefinisikan sebagai terpisahnya jiwa dan badan. Kitab suci sendiri memang tidak secara spesifik memberikan definisi tentang apa itu kematian, tetapi kitab suci itu bicara tentang kematian dengan banyak cara, dan biasanya dengan sebuah kiasan. Yang paling sering muncul adalah bahwa kematian itu merupakan suatu perjalanan manusia kembali menjadi debu. Dalam kitab Kejadian kita tahu. Lalu ada yang mengatakan kematian adalah suatu keberangkatan. Tentunya ke dunia yang lain atau ke dunia keilahian bersama dengan Allah. Lalu ada yang mengatakan kematian adalah tinggal dalam Tuhan. Ada yang mengumpamakan sebagai menanggalkan kemah. Kematian juga seringkali diibaratkan sebagai tidur. Nah, mengapa disebut tidur? Karena
nanti kita akan dibangkitkan. Ada yang mengatakan kematian itu adalah suatu istirahat dalam kitab Wahyu. Kembali kepada Allah di dalam kitab Pengkhotbah, berada bersama Kristus dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dan hidup bersama dengan Kristus di dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Jadi kitab suci itu memang secara umum berbicara tentang kematian, tetapi dia menggunakan kiasan untuk ini. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa penulis kitab suci itu menggambarkan bahwa dalam kematian fisik manusia akan kembali kepada debu, kepada tanah. Dan faktanya memang demikian. Kalau ada orang menggali kubur, misalnya kubur lama gitu ya pasti yang ditemukan mungkin kubur yang sudah berusia 10 tahun atau 15 tahun, maka yang akan ditemukan hanya tengkoraknya saja. Semuanya termasuk kulit dan segala macamnya, yang memang kalau ditaruh di tanah, itu pasti akan bersatu dengan tanah. Lain halnya kalau umpamanya tidak dikubur di tanah, tetapi bukan dikubur, tapi diletakkan di atas tanah, ya kemungkinan besar akan menjadi mumi gitu ya. Atau mungkin 1 dari 1 miliar badannya akan tetap utuh gitu. Ada beberapa atau hal ini. Tetapi hampir sebagian besar kalau memang orang mati dikubur dan kemudian kuburannya digali setelah 20 tahun, memang yang tersisa adalah tanah dan tulang. Dan ini secara khusus dikatakan di dalam kitab Kejadian. Dikatakan demikian, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini kata-kata yang memang di satu pihak seharusnya membuat kita itu menjadi rendah hati, dalam arti bahwa ya kita itu pada dasarnya adalah tanah. Jadi tidak perlu membanggakan diri. Bukan membanggakan diri, tapi menyombongkan diri gitu ya. Karena faktanya bahwa kita itu adalah, ya fisik kita juga lemah juga. Lalu, kalau ditanya, kalau fisik kita kembali ke tanah, jiwa atau roh kita itu akan kemana gitu ya. Nah, penulis kitab suci itu menyatakan dengan ya jelas ya, terutama di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa pada saat kematian, roh atau jiwa, atau ya kalau di dalam kitab Kejadian itu nafas kehidupan dari Allah yang membuat kita hidup itu ya, itu akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Nah, dikatakan demikian. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi ini konsep yang muncul di dalam tradisi Alkitabiah, tapi juga berkembang di dalam tradisi gereja, bahwa pada saat kematian, roh atau jiwa dan badan akan berpisah. Satu kembali kepada Sang Pencipta, yaitu roh, karena sifatnya itu abadi. Dan fisik itu kembali kepada tanah, karena sifatnya itu fana. Itu adalah gambaran dari sebagian besar penulis kitab suci. Sementara itu, ada satu hal yang menarik dari gagasan Santo Paulus atau Rasul Paulus itu tentang kematian. Jadi kalau saudara dan saudari mau mempelajari bagaimana pandangan Paulus tentang kematian dan juga kebangkitan, saya menganjurkan supaya membaca 1 Korintus bab 15. Jadi seluruh bab 15 itu, maksudnya satu bab itu bicara mengenai apa itu kematian dan apa itu kebangkitan. Nah, ini adalah salah satu gambaran kematian di dalam kitab suci. Nanti kita akan melihat beberapa poin, beberapa hal yang bisa dipetik dari apa yang dikatakan Paulus. Nah, apa definisi kematian menurut Paulus dalam 1 Korintus? Ada satu ayat yang bagi saya ini cukup menarik ya. Karena dia memberikan satu perspektif yang baru tentang kematian.
Dia mengatakan ketika berbicara tentang kebangkitan, Paulus mengatakan demikian di 1 Korintus bab 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, suatu misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa kematian itu bukan kita binasa total, bukan berhenti sama sekali. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa saat kematian itu adalah momen bahwa kita akan diubah. Diubah, ya nanti kita akan bahas, bukan dalam tubuh jasmani, tetapi diubah di dalam tubuh rohani, tubuh yang mulia, atau tubuh kebangkitan. Memang kalau ditanya seperti apa proses pengubahan itu, tentu saja orang yang sudah meninggal yang pasti mengalami, tetapi ada satu keyakinan yang di sini itu diangkat oleh Rasul Paulus bahwa kematian adalah suatu perubahan, bahwa kita akan diubah. Dengan demikian nampak jelas bahwa setelah kematian pun kita masih ada kehidupan gitu. Nah, dari beberapa pandangan ini kemudian kita bertanya, bagaimana Gereja Katolik merumuskan ajaran mereka tentang kematian? Nah, ini bisa ditemukan di dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 1005. Nah, dikatakan di sini, supaya bangkit bersama Kristus, kita harus mati bersama Kristus. Untuk itu, perlu beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dalam kepergian ini, dalam kematian, jiwa dipisahkan dari tubuh, ia akan disatukan kembali dengan tubuhnya pada hari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Jadi gereja merangkum sejumlah gagasan, sejumlah pandangan dalam tradisi Kristiani yang tentu saja ya agak berbeda satu dengan yang lain, kemudian disintesiskan, disimpulkan, dan muncullah ajaran ini bahwa dalam kematian memang roh itu terpisah dari tubuh, tetapi roh dan tubuh ini nanti akan disatukan kembali. Tentu saja tubuhnya bukan tubuh yang telah mati itu ya, tetapi mungkin manifestasi tubuh itu gitu, pada hari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Nah, seperti apa bentuknya ya, ini adalah semacam keyakinan kita gitu. Sekali lagi, kalau kita bicara mengenai sesuatu setelah kematian atau kehidupan baru setelah kematian, itu memang kita amat terbatas ya, karena kita belum mengalami. Kalau memang mau tahu yang selanjutnya ya, antara kita mengundang yang sudah mati, tapi itu kan tidak mungkin, atau nanti kita akan mengalaminya sendiri. Gitu ya. Tetapi sekurang-kurangnya kita punya keyakinan, gitu. Punya iman bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Dan bahwa tidak ada yang namanya kematian itu setelah itu gelap total, tidak ada. Gitu. Tetapi kita masuk ke dalam suatu kehidupan yang baru. Jadi sekali lagi ini sebuah misteri. Bahwa kemana kita setelah kematian sebuah misteri. Tetap gereja hanya memberikan semacam patokan, suatu pengalaman yang sudah muncul dari tradisi-tradisi sebelumnya. Memang diskusi semacam ini atau studi semacam ini, bicara mengenai kematian itu ya seringkali saya berpikir, ya kita itu hanya bicara 1% dari kenyataan yang sesungguhnya gitu. Tidak ada yang tahu sama sekali. Gitu. Tapi ya tidak apa-apalah. Tetap ada fungsinya bahwa kita belajar mengenai kematian dan kebangkitan. Dalam arti kita itu nanti akan bisa mempersiapkan diri. Gitu. Mempersiapkan diri. Nah, setelah bicara mengenai kematian,
kita bertanya ya, apa itu kebangkitan orang mati? Karena kita sebagai orang Kristiani yang hidup dalam tradisi Kristiani, kita mempercayai bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Ini sebuah harapan dan sebuah keyakinan iman. Dan itu juga ditegaskan di dalam syahadat iman kita ya. Baik menurut versi para rasul maupun syahadat iman menurut versi Konsili Nikea Konstantinopel. Memang ada sedikit perbedaan istilah, tetapi intinya sama sebetulnya, ada kebangkitan. Nah, di dalam syahadat iman versi para rasul itu yang seringkali kita daraskan dalam Ekaristi, itu dikatakan aku percaya akan kebangkitan badan. Ini kalimat terakhir ya di dalam syahadat iman. Kalau dalam versi Nikea Konstantinopel itu dikatakan aku percaya akan kebangkitan orang mati. Ya, dua hal yang pada intinya bicara hal yang sama. Nah, apa itu kebangkitan gitu ya? Menurut kitab suci. Memang selain dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15, kitab suci tidak secara spesifik bicara tentang kebangkitan. Mungkin menyinggung iya, tetapi membahas secara khusus tidak. Kecuali di dalam 1 Korintus bab 15. Nah, sebetulnya gagasan atau pandangan mengenai kebangkitan itu baru muncul itu pada abad kedua sebelum Masehi ya. Nah, sebelum abad kedua sebelum Masehi ini, pada masa bapak-bapak bangsa misalnya Abraham atau di dalam masa kerajaan Israel kuno gitu ya. Mereka percaya bahwa setelah mati orang hidup di dalam alam maut gitu. Ya sudah berhenti di situ saja. Tetapi dalam perkembangan zaman ketika orang mulai mengimani Allah secara lebih mendalam gitu ya. Mereka kemudian menyadari bahwa ya kematian orang tidak berhenti pada tempat yang bernama alam maut atau Sheol itu. Mereka meyakini bahwa Allah akan membangkitkan mereka. Nah, ini jelas dapat ditemukan di dalam kitab Daniel bab 12 ayat 2 sampai 3 yang ditulis kurun waktu antara abad kedua sampai abad pertama sebelum Masehi. Jadi sekitar tahun 200 sampai 0 sebelum Masehi. Nah, di situ dituliskan demikian. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, itu maksudnya mereka sudah meninggal ya, akan bangun, sebagian untuk mendapati hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi dua ayat ini sebetulnya mau menggambarkan keyakinan orang pada waktu itu bahwa setelah kematian nanti orang akan dibangkitkan dan akan dalam tanda kutip dihakimi. Yang baik, yang bijaksana itu akan mendapat hidup yang kekal. Yang jahat dalam hidup akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Memang tidak disebutkan di sini kengerian yang kekal dan kehinaan itu seperti apa gitu. Tapi ini suatu gambaran yang ya nanti apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan memiliki konsekuensi di masa yang akan datang itu setelah kematian. Nah, ini yang baik mendapat ganjaran hidup yang kekal, itu maksudnya hidup bersama dengan Allah. Yang tidak baik akan mengalami kengerian yang kekal. Seperti apa tidak dijelaskan. Tetapi di sini kita melihat bahwa orang yang bijaksana itu nanti akan digambarkan akan bercahaya gitu. Dan cahayanya itu seperti bintang-bintang. Ya ini keyakinan penulis kitab Daniel ya. Baik untuk kita pelajari juga ya. Dan untuk menjadi peringatan bagi kita supaya ya selama hidup kita harus hati-hati juga dalam bersikap, dalam bertutur kata. Gitu.
Lalu di dalam kitab perjanjian baru yang lain, misalnya di dalam surat 1 Tesalonika, bab 4 ayat 14, itu Paulus menjelaskan tentang kebangkitan itu sebagai situasi atau kondisi di mana kita dikumpulkan dengan Allah atau bersama dengan Allah. Jadi dikatakan demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, ini sebetulnya terjemahan Arabnya itu tertidur. Jadi mereka yang telah tertidur dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, kita sekarang melihat ya bagaimana Paulus dalam surat yang lain yang tadi sudah saya singgung, yaitu 1 Korintus bab 15 bicara mengenai kebangkitan. Jadi bagaimanapun juga kebangkitan itu adalah pondasi iman Kristiani. Dan ini sangat diyakini oleh gereja perdana, gereja awal zaman dahulu ya. 2000 tahun yang lalu. Paulus mengatakan demikian di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 13 sampai 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi keyakinan atau iman akan kebangkitan orang mati itulah yang kuasa, yang penting. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi sekali lagi kebangkitan merupakan pondasi iman Kristiani. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau memang manusia itu dibangkitkan, lalu nanti wujudnya itu seperti apa gitu? Memang satu Paulus di dalam 1 Korintus bab 15 itu tidak menggambarkan secara detail gitu. Tubuh kebangkitan itu seperti apa gitu. Tetapi dia hanya memberikan semacam pemikiran yang logis ya, yang mungkin akan membantu kita juga untuk memahami apa itu tubuh kebangkitan. Nah, saya bacakan di 1 Korintus bab 15 ayat 40 sampai 44 yang bicara mengenai tubuh kebangkitan. Ini menarik. Jadi ada tubuh surgawi, ini kata Paulus ya, dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, ini tubuh surgawi itu maksudnya tubuh kebangkitan itu. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Nah, memang Paulus tidak menjelaskan seperti apa tubuh rohaniah itu ya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa pada saat kebangkitan nanti atau pada saat orang itu dibangkitkan, bagi mereka yang meyakini ya, maka orang itu akan memiliki tubuh surgawi, tubuh kebangkitan, yang berbeda dengan tubuh duniawi sekarang ini. Nah, dia kemudian memberikan perbandingannya dengan berbagai macam ciptaan yang ada di dunia ini. Misalnya, ya, matahari dan bulan kan beda. Gitu. Nah, sama halnya, nanti tubuh surgawi dengan tubuh duniawi aja pasti beda. Gitu. Kemudian dikatakan yang penting ini ya, yang saya garis bawah itu, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan.
maksudnya adalah tubuh duniawi ini, tubuh yang kita miliki. Ini kalau mati itu nanti akan binasa. Tetapi tubuh kebangkitan itu nanti akan hidup dan ini bersifat kekal gitu. Dan Paulus mengatakan bahwa tubuh duniawi itu tubuh alamiah kita dan tubuh surgawi itu adalah tubuh rohaniah kita. Saya sendiri memang masih belum mendalami apa yang dikatakan Paulus ini karena memang agak rumit ya. Tetapi kita bisa sedikit melihat bahwa Paulus rupanya berpikir bahwa ada tubuh alami, tapi juga ada tubuh rohani kita. Ya kita bisa kemudian berimajinasi bahwa sekarang ini mungkin ada tubuh alamiah, ada juga tubuh rohaniah juga yang mungkin selama hidup kita perlu mengembangkannya itu. Jadi bukan hanya memelihara tubuh alamiah kita, yang makin lama tentu makin surut ya, semakin bertambah tua, tubuh alamiah kita semakin bertambah tua juga, dan mungkin juga menjadi makin lemah dan pada akhirnya mati gitu ya. Tetapi dalam pandangan Paulus mungkin ada tubuh rohaniah ya, yang nanti juga akan bertumbuh kemudian berkembang setelah kita mati gitu. Ya nanti akan diubahlah katakanlah demikian. Ya ini semacam tafsiran ya, seperti apa kebenarannya itu ya nanti pada saatnya sendiri kita yang akan tahu gitu. Apakah tubuh alam rohaniah itu seperti yang digambarkan di sini gitu ya, bercahaya seperti tadi di dalam kitab Daniel, walau alam ya, hanya Tuhan yang tahu gitu. Tetapi ada kemungkinan seperti ini ya, seperti yang digambarkan di dalam kisah transfigurasi Yesus ya. Bagaimana Yesus itu ketika di atas gunung dia itu mukanya berubah menjadi bercahaya, bersinar. Mungkin bisa seperti itu ya, tetapi persisnya ya kita belum bisa memastikan gitu. Tetapi kita mempunyai keyakinan bisa jadi seperti ini. Jadi kalau ditanya apa itu tubuh kebangkitan, itu adalah tubuh rohani yang mulia. Nah, kita sudah bicara mengenai gagasan, pandangan, sudut pandang tentang apa itu kematian, apa itu kebangkitan dari tradisi Alkitab, dari gereja, ajaran gereja gitu ya. Kita sudah bicara mengenai kira-kira apa ya nanti terjadi gitu ya. Setelah kematian, meskipun tentu saja itu adalah sebuah misteri yang kita sendiri juga harus menyadari bahwa kita tidak akan mampu untuk mengungkap semuanya. Tetapi setelah bicara mengenai yang ke depan itu ya, setelah kematian itu, kita mungkin baik juga untuk melihat beberapa hal yang real gitu, yang nyata, yaitu tentang yang berkaitan dengan kematian, yaitu bagaimana atau mengapa kita perlu menghormati jenazah. Ya, menghormati jenazah ini kan menjadi salah satu tindakan kebajikan gitu ya, yang dilakukan manusia yang hidup terhadap mereka yang sudah meninggal. Jadi bagaimanapun juga yang namanya jenazah itu meskipun dia rohnya itu mungkin sudah tidak berada di dalam tubuh itu, tapi tetap harus dihormati. Karena apa? Karena tubuh sebelumnya pernah menjadi tempat tinggal jiwa. Jadi harus dirawat, harus dihormati. Dan tentu saja bisa dikatakan ya roh atau jiwa pada saat kematian itu ya dalam beberapa tradisi keagamaan itu ya masih ada di sekitar situ gitu. Oke, jadi kita akan bicara mengenai menghormati jenazah. Yang pertama dilakukan adalah merawat jenazah. Nah, di dalam berbagai macam tradisi keagamaan di seluruh dunia gitu ya, di berbagai macam kultur di seluruh dunia,
kita pasti melihat bahwa jenazah itu pasti akan dirawat sebelum dikuburkan atau dikremasi. Dihormati ya dengan caranya yang masing-masing budaya atau masing-masing agama berbeda satu dengan yang lain. Nah, kita akan mencoba untuk melihat salah satu tradisi yang berkembang atau dipraktekkan dalam agama Yahudi ya. Jadi saya menggunakan contoh tradisi agama Yahudi karena memang tradisi kekristenan itu kan selain berakar dari tradisi Eropa, tapi juga berakar dari tradisi orang Yahudi juga, karena Yesus juga orang Yahudi pada waktu itu. Jadi sampai sekarang itu menjaga jenazah itu adalah ritual kematian orang Yahudi. Jadi menjaga gitu ya, sekaligus merawat. Ya di dalam tradisi agama dan kebudayaan Nusantara pun hal ini juga dipraktekkan gitu ya. Jadi dikatakan di sini, segera sesudah orang meninggal, apa yang harus dilakukan? Tubuhnya harus dimandikan dan didandani oleh anggota Sefra Kadisa atau kelompok kudus. Jadi Sefra Kadisa ini adalah sebuah kelompok dalam komunitas Yahudi yang memang memberikan waktunya untuk mengabdikan diri dengan yaitu memandikan jenazah, mendandani jenazah itu sebelum dikuburkan. Dan laki-laki dan perempuan yang termasuk anggota Sefra Kadisa ini memang dipersiapkan secara khusus ya. Karena tidak mudah ya. Tidak semua orang juga mau untuk berhadapan dengan orang yang sudah meninggal itu. Padahal memang seharusnya kita harus berani berhadapan dengan mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka itu mempersiapkan diri itu sebelum membantu jenazah itu dengan puasa atau sebelumnya dengan belajar dan dengan doa. Bahkan untuk menjadi anggota yang bertugas untuk merawat jenazah pun harus ada dalam tanda kutip sertifikasinya, jadi bukan sembarang orang. Jadi dalam gereja Katolik kan juga ada yang namanya kelompok. Ya, kelompok yang berkaitan dengan jenazah itu ya. Jadi kelompok ini, Sefra Kadisa ini, mulai dengan menyucikan tubuh jenazah ya, membersihkan yang kotor dengan air dan cairan lain. Ya, ini istilahnya memandikan jenazah. Nah, ini gambarannya. Memang kita itu seringkali ditakut-takutin gitu ya dengan cerita-cerita tentang jenazah yang beginilah, arwah begini dalam YouTube atau video-video singkat yang membuat seolah-olah jenazah itu mengerikan gitu loh. Padahal itu apa ya, jenazah bukan sesuatu yang harus dihindari loh sebetulnya, tapi juga sebetulnya perlu didekati juga. Mengapa kita perlu melayat gitu ya? Karena ini adalah suatu penghormatan terakhir. Ya pengalaman saya sebagai imam itu kan juga seringkali pergi untuk mempersembahkan misa kudus untuk mereka yang sudah meninggal di rumah duka itu ya. Ya secara pribadi saya bersyukur bahwa ada orang yang datang, rekan-rekan datang untuk menjenguk mereka yang sudah meninggal ini. Ini suatu bentuk penghormatan dan suatu kebajikan yang mungkin di mata Tuhan itu sesuatu yang baik. Gitu. Tapi kan kadang-kadang banyak video-video itu yang menceritakan situasi seram. Ya memang mungkin ada juga gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa itu membuat kita itu takut ya untuk berhadapan dengan ya jenazah mereka sudah meninggal. Lalu diceritakan selanjutnya mereka membenamkan seluruh tubuhnya ke air dalam mikvah, tempat pemandian, atau seringkali di dalam tradisi gereja Katolik juga disiram air seluruhnya gitu ya. Nah setelah tubuh dibersihkan mereka memakaikan kain putih dan pakaian putih yang biasa dipakai dalam peribadatan di Yom Kippur. Yom Kippur itu hari pendamaian. Jadi di dalam tradisi Yahudi pada hari pendamaian semuanya orang itu berpakaian putih. Itu kan hari penebusan gitu.
Nah, jadi dalam tradisi Yahudi, mereka sudah meninggal itu memakai pakaian pada waktu memakai pakaian yang digunakan untuk berdoa gitu. Nah, dalam gereja Katolik kan terutama maaf ya, saudara-saudari awam itu kan tidak ada pakaian untuk berdoa gitu. Jadi ya udah pakaian yang layak saja gitu. Kalau para imam, biarawan-biarawati biasa menggunakan pakaian biarawan mereka atau kasula gitu ya, untuk imam. Oke. Dan ini masih dalam tradisi Yahudi, memakai kain putih atau pakaian keagamaan itu menyimpulkan bahwa di hadapan Tuhan mereka berlaku seperti imam yang kudus yang akan memasuki bait Allah surgawi. Nah, ini penting juga ya, kalau umpamanya di dalam tradisi gereja Katolik juga, itu mengapa kok pakaian yang dipakaikan adalah pakaian yang layak, itu kan suatu simbol. Nanti jiwa orang ini juga harus berpakaian, bukan berpakaian ya, tapi memperlihatkan jiwa yang layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Maka jangan asal-asalan memakaikan pakaian ke dalam jenazah gitu. Jadi harus memberikan yang terbaik. Lalu diceritakan juga di pekuburan mereka yang ditinggalkan akan melemparkan segenggam tanah ke dalam tanah kubur itu ketika jenazah dimasukkan ke dalam tanah. Ya ini mirip dengan kebiasaan baik umat Islam maupun umat Kristiani ya, atau mungkin kultur-kultur lain gitu ya, budaya-budaya lain ya, ketika mau dimakamkan biasanya kita melempar tanah gitu. Mungkin ini sebagai ya ucapan selamat tinggal. Nah, itu tadi dalam tradisi gereja, dalam tradisi Yahudi. Lalu bagaimana dengan tradisi Katolik? Nah, menurut kitab hukum kanonik, kanon 1176, ini dalam hal pemakaman gereja. Gereja melakukan 3 hal penting itu. Memohon kerahiman Allah bagi yang meninggal. Nah, ini kan dalam tanda kutip ini berarti mendoakan arwah orang yang meninggal. Kedua, menghormati tubuh yang dalam sakramen baptis telah menjadi bait Roh Kudus yang hidup. Jadi tubuh harus dihormati karena apa? Karena keyakinan adalah bahwa Roh Kudus itu pernah hidup di dalam tubuh kita. Apalagi kita dibaptis, jadi harus dihormati. Bahkan kebiasaan pengalaman ya, paling enggak pengalaman saya biasanya kalau sebelum misa kudus memang saya harus tunduk ya, tunduk menghormati terhadap mereka yang sudah meninggal. Dalam arti mereka yang ada di dalam peti mati itu, ya penghormatan gitu. Kemudian yang ketiga, gereja Katolik memberikan penghiburan yang berupa pengharapan Kristiani pada orang yang ditinggalkan. Oke, ini pasti tugas dari kita semua anggota gereja ya, memberikan penghiburan. Tetapi di sini saya tunjukkan poinnya bahwa gereja itu menegaskan supaya tubuh itu dihormati. Nah, jadi di situ saya mau menunjukkan sekali lagi bahwa baik dalam gereja Katolik dan juga dalam tradisi orang Yahudi ya, menghormati jenazah, memberikan yang terbaik kepada mereka yang sudah meninggal, itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita pun berpartisipasi sekurang-kurangnya melayat gitu, terutama sahabat kita atau saudara-saudari kita, itu adalah suatu kebajikan yang tentu akan dilihat oleh Allah juga. Nah, setelah kita melihat sekilas tentang menghormati jenazah, nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, kita masuk ke dalam suatu ya pembahasan mengenai ini bukan jenazah lagi, tetapi arwah. Gitu ya. Untuk apa mendoakan arwah? Nah, sebetulnya apa sih arwah gitu ya?
Kalau saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu, definisi arwah itu ya sederhana saja. Jiwa orang yang sudah meninggal. Dan seringkali sinonimnya atau kata yang sepadan dengan arwah adalah roh. Jadi arwah itu ya sesuatu yang abadi gitu ya, yang masih merupakan bagian dari tubuh orang yang meninggal. Oke. Nah, kalau bicara mengenai mendoakan arwah, sebetulnya mendoakan arwah itu mendoakan arwah kepada Tuhan ya, bukan berdoa kepada arwah, tapi mendoakan jiwa orang yang sudah meninggal kepada Tuhan. Itu sebetulnya sudah ada mungkin ribuan tahun yang lalu ya. Dalam tradisi agama-agama kuno gitu ya, yang sekarang ini tidak ada, tapi dulu ada beberapa catatan tentang orang-orang yang mendoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, dalam catatan seorang sejarawan Diodorus dari Sisilia gitu, yang melakukan perjalanan ke Mesir tahun 50 sebelum Masehi gitu, dia mencatat bahwa dalam agama Mesir kuno itu ada tradisi mendoakan arwah. Jadi di sini saya mengajak saudara dan saudari untuk melihat tentang tradisi mendoakan arwah di berbagai agama sebelum nanti kita masuk ke dalam tradisi gereja Katolik yang bicara mengenai doa arwah, mendoakan arwah gitu ya. Nah, catatannya demikian dari Diodorus dari Sisilia ini. Ketika peti jenazah ditempatkan dalam kulit kayu, mereka yang masih hidup berseru kepada dewa-dewi di bawah bumi dan memohon kepada mereka agar jiwa tersebut diizinkan masuk ke dalam tempat yang disediakan untuk orang benar. Mereka bersorak-sorai sambil memohon agar orang yang meninggal diizinkan untuk menikmati hidup abadi di dunia bawah dalam persekutuan orang-orang benar. Jadi dalam tradisi agama kuno itu kan orang berpikir bahwa yang mati akan tinggal di dunia bawah gitu. Nah, mereka ini yang masih hidup itu berdoa kepada dewa-dewi itu. Jadi agama mereka masih politeis. Dewa-dewi supaya orang yang meninggal ini mendapat ketentraman hidup di bawah. Jadi di sini kita melihat ada suatu keinginan dari orang yang masih hidup supaya orang meninggal ini nanti arwah atau jiwanya itu tetap tenang gitu. Oke. Nah, dalam tradisi agama Yahudi sebetulnya juga ada Yahudi kuno gitu. Nah, ini pasti saudara dan saudari sudah tahu lah tentang kisah yang dialami oleh Yudas Makabe gitu ya. Jadi di dalam kitab Makabe itu kan kita mendengar atau membaca kisah bagaimana Yudas Makabe itu memberikan uang tebusan ke Yerusalem supaya serdadunya yang meninggal ini nanti dosanya bisa ditebus gitu ya. Jadi kebiasaan mendoakan jiwa orang yang sudah meninggal juga sudah ada. Dan ini juga masih dipraktekkan sampai zaman sekarang ya oleh orang Yahudi Ortodoks gitu. Bahkan ada satu kebiasaan orang Yahudi sekarang ini yang selama beberapa hari itu atau beberapa bulan itu mendoakan apa yang dinamakan doa kadis atau doa menguduskan nama Allah demi ketenangan jiwa orang yang sudah meninggal atau supaya orang yang meninggal tersebut dibersihkan dan dimurnikan. Jadi di berbagai macam agama sekali lagi mendoakan arwah atau jiwa yang sudah meninggal itu bukan sesuatu yang apa ya, yang atau bukan mendoakan arwah itu adalah sesuatu yang umum gitu, yang merupakan bagian dari keberimanan mereka. Ada juga gitu di dalam agama Romawi kuno gitu, 2000 tahun yang lalu.
namanya agama misteri Orpheus. Nah, para pengikut agama ini memanjatkan doa dengan menjalankan ritual suci kepada arwah. Jadi berdoa, bernyanyi gitu demi kebahagiaan arwah orang beriman. Tetapi nah ini permintaannya agak unik gitu ya. Jadi supaya mereka ini yang masih hidup itu dibebaskan dari arwah leluhur mereka yang jahat. Ya ini suatu ritual yang cukup unik. Berdoakan arwah supaya arwah itu tidak mengganggu mereka, terutama arwah-arwah yang sudah arwah-arwah yang jahat gitu. Ya. Tapi intinya kan tetap aja itu ya, mendoakan mereka sudah meninggal. Ya. Nah, bagaimana dengan tradisi gereja Katolik gitu ya? Sebetulnya kalau mau menelusuri tentang mendoakan arwah di berbagai macam agama yang ada di dunia ini ya, itu bisa sangat lama gitu, dan tentu saja menarik juga sih kalau memang ada waktu untuk mendalami. Tetapi kan tidak mungkin untuk waktu yang sesingkat ini. Tapi paling enggak saya sudah memberikan contoh sekali lagi bahwa mendoakan arwah itu adalah gejala umum atau fenomena umum manusia yang hidup dari zaman dulu gitu, bahkan sebelum kekristenan itu lahir gitu. Nah, Gereja Katolik, kita bicara mengenai tradisi gereja sekarang, memelihara kebiasaan saleh ini dalam peran Ekaristi ya. Di awal tadi sudah saya singgung. Dalam doa syukur agung pertama, misalnya sebelum bagian penutup atau doksologi, itu disebutkan demikian. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang, dan damai demi Kristus Tuhan kami. Nah, doanya semacam ini. Nah, ini kan suatu doa ini ya. Meminta supaya mereka yang beristirahat dalam Kristus, maksudnya yang meninggal, itu mendapatkan kebahagiaan, terang, dan damai. Nah, selain dalam peran Ekaristi, di dalam doa syukur agung pertama, jadi dalam doa syukur agung pertama ini kan, ini doa paling kuno gitu ya. Nah, selain di dalam doa syukur agung ini, bukti-bukti bahwa tradisi mendoakan arwah dalam gereja Kristiani itu juga muncul atau terlihat di dalam sejumlah tulisan yang terdapat dalam nisan atau ya inskripsi itu prasasti di dalam kuburan-kuburan kuno atau katakombe di dalam gereja Kristen awal. Misalnya ini saya tunjukkan ya beberapa doa singkat ya. Dikatakan, disinilah anakku yang terkasih, hidupnya berakhir. Tetapi di sana, oh Bapa di surga, kami memohon ampunan dan belas kasih atas penderitaan anakku demi Kristus Tuhan kami. Jadi di dalam nisan itu, atau di nisannya itu ada tulisan ini. Tentu saja dalam bahasa Latin ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya ada doa gitu untuk mereka sudah meninggal. Juga ada doa semacam ini untuk Lucifera, kepada siapapun yang berkesempatan membaca doa ini, doakanlah kepada Allah supaya jiwanya yang suci dan murni dihantar kepada Allah. Jadi di dalam nisan itu ada suatu ajakan supaya yang membaca tulisan ini tolong mendoakan jiwa Lucifera ini untuk masuk ke dalam kebahagiaan mati bersama dengan Allah. Nah, ini contoh ya. Contoh doa untuk mereka yang sudah meninggal. Nah, ini ya. Ini contoh inskripsinya itu ya. Wah, ini bahasa Latin kuno gitu. Hanya orang pada zaman dahulu yang bisa membaca. Oke. Nah, kebiasaan mendoakan arwah yang meninggal dalam gereja perdana itu juga ditegaskan lagi dalam generasi selanjutnya, dalam masa selanjutnya oleh bapak-bapak gereja. Gitu.
saya mengajak saudara dan saudari untuk melihat salah satu ajaran dari Tertullianus, ya, seorang bapak gereja yang berbicara tentang mendoakan arwah. Dalam karyanya yang berjudul Monogami, ini suatu karya yang berbicara tentang keluarga. Nah, dia mengatakan demikian. Setelah kematian suaminya, seorang istri perlu berdoa untuk jiwa suaminya dan meminta supaya dia menemukan istirahat dalam penantian dan bisa berbagi dalam kebangkitan pertama. Dan setiap tahun pada perayaan ulang tahun kematiannya, dia hendaknya selalu mengaturkan doa persembahan. Kebangkitan pertama itu maksudnya pengadilan pertama, gitu. Yang dalam tradisi gereja atau ajaran gereja itu pengadilan untuk menentukan apakah orang ini langsung ke surga atau ke api penyucian atau ke neraka, gitu. Tetapi ini tidak kita bahas hari ini. Tetapi di sini ada satu yang menarik adalah, dan setiap tahun pada perayaan ulang tahun kematiannya itu harus didoakan. Jadi ulang tahun kematian itu kan berarti hari lahir di hidup abadi, gitu. Sehingga di dalam tradisi gereja peringatan Santo Santa itu bukan peringatan hari lahir pertama-tama, tetapi peringatan hari kematian Santo Santa itu. Sehingga peringatan, misalnya peringatan Santo Fransiskus Asis itu kan tanggal 4 Oktober. 4 Oktober itu bukan hari lahir Santo Fransiskus, tetapi hari kematian Santo Fransiskus. Dan ini hampir semua, gitu ya. Semua Santo Santa itu diperingati saat kematiannya. Lalu juga ada Yohanes Chrysostomus, ya. Dia mengatakan demikian di dalam salah satu tulisannya. Jika anak-anak Ayub dikuduskan karena persembahan ayahnya, mengapa kita meragukan bahwa persembahan kita bagi orang yang meninggal dapat membawa mereka perhiburan? Janganlah ragu-ragu untuk menolong mereka yang telah mati dan mempersembahkan doa-doa kepada mereka. Ini yang bicara Santo Yohanes Chrysostomus. Dan sekali lagi ditegaskan pentingnya untuk mengaturkan doa-doa demi kebahagiaan mereka. Lalu, ya ini saya kutip beberapa, ya, kutipan yang berkenaan dengan mendoakan arwah. Dalam teks liturgi pun, selain di dalam doa syukur agung, itu juga ada beberapa doa yang bisa kita aturkan untuk mereka yang sudah meninggal. Di dalam liturgi Santo Basilius, ada suatu ajakan demikian. Marilah kita mengingat juga semua yang telah tidur, maksudnya meninggal, ya, dengan harapan untuk bangkit dalam hidup abadi. Lalu dalam teks liturgi Santo Markus dari Alexandria dikatakan, berilah istirahat ya Tuhan Allah kami, kepada jiwa-jiwa bapak-bapak dan saudara-saudara kami yang telah tidur dalam iman Kristus. Jadi dalam teks liturgi ini mereka menggunakan istilah tidur untuk kematian karena mereka meyakini bahwa nanti orang akan dibangkitkan, dibangunkan kembali. Lalu ada satu doa yang kiranya baik untuk kita ketahui juga dari seorang tokoh gereja yang bernama Alcuin. Ya. Di sini tampak satu keyakinan bahwa orang itu perlu didoakan supaya dia masuk ke dalam kehidupan abadi. Dikatakan demikian, Allah yang kepadanya segala sesuatu hidup dan yang kepadanya tubuh kita tidak musnah ketika wafat, tetapi diubah, ya ini mengikuti apa yang dikatakan Santo Paulus, ya, tetapi diubah kepada sesuatu yang lebih baik.
kami mohon kepadamu agar para malaikatmu yang suci mengambil jiwa hambamu ini yang meninggal ya, dan menuntunnya kepada pangkuan sahabatmu, Bapak Abraham, untuk dihidupkan kembali pada hari terakhir pengadilan agung. Dan apapun perbuatan jahat yang telah menodai jiwa hambamu ini, karena telah mengikuti musiat iblis, karena kesetiaanmu, belas kasihmu, dan pengampunanmu, oh Tuhan, hapuskanlah dosa hambamu ini sehingga bersih untuk selama-lamanya. Nah, ini doa dari Al-Quin untuk mereka yang sudah meninggal. Tetapi di sini kita melihat bahwa di dalam doa Al-Quin ini, apa yang ditekankan adalah mohon kepada Tuhan supaya dosa-dosa orang yang sudah meninggal itu dibersihkan. Ya, mengenai peringatan arwah orang beriman tanggal 2 November ini, ya mungkin sudah lewat, ya, tetapi secara singkat saja saya mau mengatakan bahwa kebiasaan memperingati arwah orang beriman tanggal 2 November ini berawal dari tradisi biara Cluny atau biara Benediktin yang mendoakan jiwa-jiwa anggota atau biarawan Ordo Benediktin ini yang sudah meninggal, gitu ya. Jadi mereka biasa mendoakan arwah-arwah dari anggota biara ini yang sudah meninggal itu 1 hari setelah peringatan semua orang kudus, tanggal 1 November. Jadi tanggal 1 November itu kan peringatan arwah semua orang kudus. Maksudnya yang sudah di surga gitu loh. Tanggal 2 November itu peringatan arwah orang beriman itu yang masih di dalam proses penyucian. Jadi ya ditempatkan 1 hari persis itu, setelah peringatan semua orang kudus. Nah, jadi berkaitan dengan peringatan 2 November itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Nanti bisa dilihat dalam buku saya ya, Riwayat Api Penyucian kalau ingin mempelajari secara lebih mendalam. Nah, tunggu. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah, masih ada waktu ya, mengapa perlu mengenangkan dan memperingati arwah? Jadi, intinya sebetulnya sederhana ya, untuk mendoakan mereka yang sedang berada di dalam penyucian. Saya tidak menggunakan istilah api penyucian, ya, meskipun itu istilah yang umum gitu, tapi lebih cocok penyucian. Penyucian setelah kematian. Jadi tentang mendoakan arwah itu bisa kita kaitkan dengan suatu ajaran gereja di dalam Katekismus nomor 1000, artikel 1022, yang berbicara tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal. Jadi di dalam Katekismus ini dikatakan demikian. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Nah, ini ditempatkan di bagian pertama, ya. Maksudnya api penyucian ini. Atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi, atau mengutuki diri untuk selama-lamanya. Satu surga masuk surga, satu masuk neraka gitu. Jadi yang digambarkan urutannya itu, kalau Anda lihat urutannya ini menarik loh. Jadi yang pertama itu yang disebutkan adalah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Kok tidak yang surga dulu, tapi
Mengapa api penyucian dulu? Karena kemungkinan besar yang masuk ke penyucian itu lebih banyak itu. Itu banyak sekali ini. Tetapi penting harus diingat adalah bahwa mereka yang masuk ke penyucian itu sudah ada jaminan dan sudah pasti bahwa mereka akan masuk surga. Jadi yang melewati api penyucian itu sudah pasti akan masuk surga gitu. Hanya harus melalui proses penyucian. Dan di sini orang harus mendoakan gitu ya. Bukan pertama-tama untuk menyuap Tuhan supaya penyuciannya lebih cepat gitu ya. Wah, itu tidak ada, tetapi untuk memberikan support rohani supaya mereka tetap bahagia dalam proses penyucian ini. Jadi kalau umpamanya ada doa atau upaya-upaya untuk menghindar dari api penyucian gitu ya, ya bisa sih gitu loh. Tetapi ya sebetulnya mau menghindar bagaimana kalau kita memiliki kesalahan pada waktu hidup? Ya kita harus masuk proses penyucian lah sebelum masuk surga itu jelas. Dan kalau mau menghindari api penyucian ya berbuat baiklah selama hidup gitu ya. Nah, itu pasti ya, proses penyuciannya itu lebih cepat gitu loh, karena kita sudah melakukan proses penyucian selama hidup. Jadi proses penyucian setelah mati itu kan sebetulnya ya nanti kita akan lihat dari salah satu tokoh gitu, tokoh gereja. Penyucian setelah kita meninggal itu adalah kelanjutan dari proses penyucian selama kita hidup. Nah, jadi kalau umpamanya selama hidup kita mensucikan diri dengan berbagai macam tindakan kebaikan, tindakan yang adil gitu ya. Ya nanti otomatis proses penyucian setelah kematian itu ya akan lebih cepat gitu. Ya. Tentang surga dan mengutubi diri untuk selama-lamanya nanti dibahas di lain kesempatan. Nah ini nih ya. Ini penting ya untuk diketahui baik kita yang masih hidup maupun dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal. Mengapa harus masuk ke penyucian atau api penyucian ini? Sebetulnya gagasannya itu sederhana ya. Jadi untuk bisa menghadap Allah, maka orang harus dikuduskan atau disucikan terlebih dahulu, entah selama masih hidup atau sudah mati di api penyucian itu. Jika terjadi sesudah mati, ia dibersihkan seluruhnya dari kelekatan dosa sampai benar-benar kudus. Jadi dalam pandangan saya, penyucian ini bukanlah sebuah pilihan, tetapi harus sesuatu yang harus kita jalani nantinya. Nah, jadi ini adalah syarat mutlak yang tak terhindarkan jika ingin bersatu dengan Allah. Jadi Allah itu kan suci, Allah itu ya kudus. Ya kita yang nanti akan bersama dengan dia, bersatu dengan dia, yang harus kudus toh. Harus menyucikan diri gitu loh, harus suci gitu. Seperti halnya umpamanya kita mau menghadap atau masuk ke rumah yang bersih. Kan kita harus bersih juga gitu loh, supaya katakanlah frekuensinya atau vibrasinya itu sama gitu. Ya orang yang memiliki rumah bersih itu ya pasti akan mikir-mikir dulu untuk mempersilahkan tamu yang kotor. Nggak mungkin lah kok bersihkan dulu setelah itu masuk ke rumah saya. Gitu. Idealnya kan seperti itu. Ya ini sama saja dengan gagasan sederhana mengapa orang harus masuk ke penyucian terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan penyucian ini, Santo Gregorius Agung itu pernah mengatakan demikian. Pengampunan memang bisa membebaskan jiwa dari dosa. Namun pengampunan tidak menghilangkan sisa-sisa kecenderungan batin yang melahirkan dosa. Jika selama hidup di dunia orang gagal menghapuskan kecenderungan ini, maka penghapusan akan dilakukan setelah mati ya, di penyucian. Jadi maksudnya demikian ya. Kita memang sudah menerima sakramen pengampunan itu. Ya itu sudah menjamin bahwa maksudnya kalau kita betul-betul menyesal ya dan tetap bersahabat dengan Allah dengan sakramen pengampunan atau pengakuan dosa itu ya sudah
itu ada jaminan ya, bahwa kita akan sampai kepada kebahagiaan di surga. Tetapi bukan berarti bahwa setelah diampuni itu atau mendapat sakramen pengampunan dosa itu lalu lancar begitu saja. Tidak, kan ada beberapa hal yang harus dibersihkan itu ya. Jadi sisa-sisa dosa itu kan masih ada, dan itu yang harus dibersihkan. Nah, tiket sudah ada, tetapi ada beberapa hal yang harus dibersihkan. Ya dalam bahasa sederhana itu adalah suatu silih gitu, suatu penitensi yang harus dilakukan supaya jiwa kita itu bersih. Gitu. Nah, ini kan contohnya kalau kita melempar kaca tetangga kita gitu ya misalnya. Kemudian tetangga kita mengampuni kesalahan kita, tidak berarti bahwa kacanya itu otomatis bisa kembali utuh seperti semula, tidak. Kita harus mengusahakan supaya kaca itu kembali utuh seperti semula, entah dengan membeli yang baru atau atau memperbaikinya gitu. Jadi pengampunan itu pengampunan atas kesalahan memecahkan kaca itu tidak otomatis tiba-tiba kacanya itu langsung bisa utuh kembali, kan tidak. Harus ada tindakan, harus ada silih yang memang mengembalikan semuanya itu kepada sesuatu yang semula gitu ya. Oke. Nah, ini tentang penyucian. Jadi kita mendoakan arwah itu pertama-tama untuk memberikan dukungan, kemudian memberikan penghiburan, mengingat mereka juga yang sedang berada di dalam proses penyucian gitu ya. Kalau ditanya gimana ya buktinya gitu ya, tidak usah dibuktikan gitu. Ini kan soal keyakinan, ini kan soal rasa, soal intuisi rohani gitu ya. Jadi kita percaya saja. Gitu. Nah, ini sebuah misteri kok ya. Soalnya kalau dalam hal-hal hidup setelah mati kita menggunakan rasio kita tidak akan mampu gitu. Kita masih mempunyai intuisi rohani, mempunyai iman sesuatu yang di luar akal kita, yang kita miliki. Dan memang kita di sini dalam tanda kutip bertaruh ya. Kita bertaruh dalam arti ya kita harus yakin gitu. Kita tidak usah terlalu berpikiran nanti terjadi apa, tapi kita yakin gitu. Nah, sebelum menutup hal ini, saya akan mengungkapkan dua hal praktis gitu ya. Yang mungkin nanti akan juga ditanyakan oleh beberapa, tapi saya akan berikan jawabannya dahulu. Kalau ditanya mengunjungi makam itu boleh atau tidak? Jawabannya tergantung intensinya atau tujuannya. Boleh jika tujuannya mendoakan mereka yang sudah meninggal supaya Allah memberikan kebahagiaan abadi. Karena apa? Mengapa kita mendoakan pada mereka? Ya, sebetulnya relasi dengan mereka yang sudah meninggal itu tidak pernah terputus kok. Ya tentu saja kita tidak boleh memanggil arwah mereka, tapi secara batin, secara rohani itu kan masih ada relasi, apalagi terhadap orang tua kita, saudara-saudari kita, sahabat kita yang istimewa, itu kan relasinya itu kan sesuatu yang abadi gitu. Bahkan setelah meninggal pun iya. Sehingga tidak salah juga kalau orang mengadakan misa di kuburan juga nggak masalah gitu. Maksudnya terutama 2 November ya, bukan tiap hari misa di kuburan, tidaklah. Tapi hanya 2 November itu ya kita memperingati atau mengadakan misa di pemakaman. Kayaknya hanya 2 November ya. Ada hari lain tidak seperti itu. Lalu boleh jika ketika kita mengunjungi makam saudara-saudari kita atau orang tua kita, itu memohonkan ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa mereka sudah meninggal. Persis tadi yang dikatakan oleh tokoh gereja bernama Alcuin tadi. Lalu menghormati dan mengenang mereka yang telah meninggal. Nah ini kan sama ya. Bahkan kita lihat di dalam kisah Injil gitu, Yesus kan dimakamkan itu. Nah, setelah disalib, itu kan ada beberapa perempuan itu yang
datang ke makam dan memang ingin memberikan penghormatan gitu ya, merawat jenazah Yesus itu ya. Lalu ya tadi saya doa, ini saya kutip dari satu artikel ya, doa di hadapan mereka yang telah meninggal bisa memperkaya iman. Maksudnya mendoakan mereka yang sudah meninggal di tempat mereka disemayam, dikuburkan itu bisa memperkaya iman kita. Dan terakhir, mengapa kita perlu ya sesekali mengunjungi makam saudara-saudari kita itu, paling tidak ini bisa menyadarkan kematian kepada kita. Ya, ini mengingatkan kita, oh ya nanti saya itu akan seperti ini gitu. Sehingga mempunyai efek dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri kita gitu, untuk sampai pada titik ini. Supaya kita tidak kaget kalau sudah sampai pada titik ini. Jadi memang tidak ada salahnya setahun sekali itu ya mengunjungi makam saudara-saudari lah. Tidak boleh jika tujuannya ini mencari kekuatan mistis dari mereka yang sudah meninggal. Nah, mungkin untuk tujuan pesugihan itu ya. Ya kan masih ada yang seperti itu, meskipun zamannya modern itu. Karena apa ya? Karena kita tidak tahu loh apa yang ada di dalam kuburan itu. Karena kan arwah kan sudah di dalam dunia lain. Gitu. Soalnya kan ini bisa jadi yang datang itu sesuatu yang lain. Tapi ini tidak boleh. Yang kedua, mengkultuskan kuburan itu kan juga tidak boleh. Ini tidak boleh mengunjungi makam untuk tujuan ini. Jadi boleh atau tidak boleh kita berziarah ke makam itu tergantung intensinya itu apa. Dan terakhir, jangan lupa kita mendoakan tiap hari doa kepada orang yang sudah meninggal. Cukup 3 kalimat saja. Kalau di dalam bahasa Latin itu adalah Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace, amen. Ini kalau dalam misa Requiem seharusnya nyanyian awal di dalam misa Requiem itu adalah ini. Kadang-kadang nyanyiannya lain lagi kan. Saya dalam pengalaman misa Requiem di beberapa rumah duka ini, lagunya itu terutama di Jakarta yang saya alami, itu lagunya kok tidak mencerminkan doa ini gitu. Ya mungkin harus diangkat lagi nih hal seperti itu. Apa artinya itu? Ini doanya. Ya Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga dia beristirahat dalam damai. Cukup 4 kalimat ini didoakan, tetapi dengan penghayatan yang sungguh-sungguh mendalam. Daripada doa panjang-panjang, 4 paragraf, tetapi hanya di mulut saja. Lebih baik doa yang singkat, tetapi memberikan daya dan manfaat yang sungguh besar. Ya Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga dia beristirahat dalam damai. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Sinta. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo Purnomo, luar biasa sekali. Kami semua peserta webinar ini menjadi semakin memahami dan mengerti dengan apa yang sudah Romo sampaikan dan ajarkan. Tentunya akan lebih memahami dan juga akan lebih mengerti apabila ada tanya jawab yang nanti boleh
dijelaskan secara tambahan dari Romo. Namun sebelumnya kita berikan aplaus dulu ya buat Romo Purnomo yang luar biasa sudah memberikan penjelasan. Jujur Romo, sebelumnya kita memang belum begitu memahami bagaimana menghormati, mengenal, dan juga mendoakan. Ya, lewat penjelasan Romo kita jadi punya ilmu pengetahuan tentang hal ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan lanjut di dalam sesi tanya jawab ya, dan nanti akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Sarma dan Ibu Murni. Untuk itu, saya persilakan Ibu Sarma dan Ibu Murni untuk memandu acara tanya jawab ini. Silakan. Terima kasih Ibu Sarma untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian peserta webinar. Selamat sore juga Romo Albertus Purnomo OFM selaku moderator. Selaku narasumber. Maaf Romo. Ini tiba saatnya pada sesi tanya jawab. Pertanyaan dapat lewat chat. Kemudian saya dan Ibu Sarma akan menyampaikan, membacakan, dan Romo Albertus yang akan menjawab. Baiklah, pertanyaan pertama, apakah Romo sudah siap? Ya, disiap-siapin saja lah. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Ayu Chandra Dewi. Pertanyaannya, ada dua Romo. Apakah penghuni neraka bisa mendapat grasi atau pengampunan dari Tuhan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Romo pernah punya pengalaman rohani dengan arwah yang ingin didoakan? Itu pertanyaan dari Ibu Chandra Dewi, Romo. Demikian, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, apakah ada pengalaman rohani? Saya tidak mau cerita. Ada sesuatu yang tidak harus diceritakan secara publik ini. Jadi mohon maaf untuk hal ini. Langsung saja yang kedua. Karena kan begini ya, tidak semua terutama yang tidak kelihatan itu meminta atau mau kisahnya diceritakan ini. Jadi ya, saya tidak akan menjawab. Lalu yang kedua, dapatkah penghuni neraka itu mendapat grasi atau pengampunan dari Allah? Nah, kita harus mendefinisikan neraka itu apa ya. Jadi sebetulnya neraka itu seperti tadi dikatakan adalah di dalam Katekismus Gereja Katolik ya, mengutuki diri. Jadi sebetulnya yang meminta untuk tinggal di neraka itu bukan Tuhan. Itu yang meminta adalah manusianya sendiri. Jadi memang manusianya sendiri itu sudah memutuskan saya tidak mau bersama dengan Tuhan. Nah, kalau manusianya sendiri sudah tidak mau bersama dengan Tuhan, mau dikasih pengampunan pun itu, seandainya dikasih grasi atau pengampunan, dia juga tidak akan mau gitu. Karena memang pada dirinya sendiri itu mereka sudah tidak mau untuk bersama dengan Tuhan. Dan tidak pernah saya baca ya, mungkin saya keliru juga, saya tidak pernah membaca di dalam ajaran gereja Katolik bahwa Allah melemparkan manusia ke dalam neraka. Yang resmi, ajaran gereja Katolik yang resmi ya, seperti di dalam katekismus gitu. Yang ada adalah manusia memilih neraka. Gitu. Allah tetap memberikan ruang untuk orang yang berdosa bertobat ya, untuk masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Dia. Masalahnya adalah manusianya tidak mau dan lebih senang hidup dalam keterpisahan abadi dengan Tuhan. Ya sekali lagi saya bukan Tuhan ya, jadi saya tidak tahu persis maunya Tuhan seperti apa. Tetapi seandainya Tuhan itu memberikan grasi atau pengampunan kepada mereka yang menghuni atau bukan menghuni sih, yang berada dalam situasi neraka,
itu ya kemungkinan besar mereka juga tidak akan mau gitu. Mereka menikmati keterpisahan dengan Tuhan. Bahwa gambaran neraka seperti api yang menjilat-jilat atau tangan dipotong dan segala macam itu kan itu suatu ilustrasi ya, itu suatu simbol itu. Kenyataannya seperti apa ya kita tidak tahu, walau alam hanya Tuhan yang tahu gitu. Tetapi sekali lagi manusia sendiri yang memilih dirinya untuk tinggal dalam situasi neraka itu. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Sarma. Silakan, Ibu Sarma. Baik, Bu Murni. Terima kasih Romo Purnomo atas kesempatannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Joko Supangkat. Romo, mohon penjelasan. Bagaimana sebenarnya setelah kita mati? Apakah perlu menunggu 3 hari, 40 hari, atau berapa hari baru menghadap Tuhan? Karena kita sendiri ketika bangkit dari mati, Yesus masih mengembara di dunia sampai 40 hari baru naik ke surga. Bagaimana dengan kita manusia ciptaan Allah? Terima kasih, Romo. Baik, Gereja Katolik memang tidak secara eksplisit mengajarkan mau berapa hari gitu ya. Tetapi ada tradisi-tradisi ajaran agama gitu ya, yang mengatakan kalau di dalam tradisi Kristiani, dalam tradisi Yahudi juga ya, terutama dalam tradisi Yahudi ya, tradisi Kristiani itu sepertinya ajarannya ya dibuat terbuka. Gitu. Dalam tradisi Yahudi misalnya, ada beberapa kelompok yang meyakini bahwa pada saat meninggal itu arwah atau jiwa itu masih di sekitar badan 3-7 hari. Ya karena dalam pandangan Yahudi itu tubuh itu terikat dengan roh dan roh terikat dengan tubuh. Dalam arti, dalam pandangan Yahudi, tubuh itu penting, tubuh itu kudus karena tempat tinggal dari roh Allah yang hadir di dalam dirinya. Atau nefes Elohim, atau nafas dari Tuhan sendiri. Gitu. Nah, berkaitan dengan apakah 3 hari, 7 hari, 40 hari itu. Ya sekali lagi kita juga harus kemudian dibandingkan dengan Kristus ya, yang katanya 40 hari masih bersama dengan para murid ya, kita juga harus hati-hati juga dalam membaca kitab suci. Tidak perlu dipahami atau harus hati-hati juga supaya kita tidak memahami arti kitab suci secara harafiah. Bisa jadi 40 hari itu adalah suatu simbol kepenuhan atau simbol kelengkapan. Jadi Yesus yang bangkit atau Yesus yang bangkit itu berada di tengah saudara-saudarinya atau juga para muridnya itu dalam jangka waktu tertentu sampai pada kepenuhannya dia naik ke surga. Jadi 40 hari itu jangan ditafsirkan itu harusnya memang 40 hari, 1, 2, 3, sampai 40 hari itu tidak. Tapi ini adalah suatu angka simbolis untuk melambangkan sesuatu yang sebetulnya mau menunjukkan setelah lengkap di dunia ini, setelah penuh di dunia ini, itu dibangkitkan. Maksud bukan dibangkitkan, naik ke surga gitu. Naik ke surga pun itu juga harus ditafsirkan secara lebih hati-hati. Apakah ini dalam arti simbolis jiwanya itu seperti roket naik ke atas gitu ya? Tentu saja tidak. Naik ke surga dalam arti dia berada dalam kepenuhan bersama dengan Tuhan atau Allah Sang Pencipta. Jadi saya kan belajar kitab suci ya, perlu hati-hati juga untuk memahami kitab suci. Gitu. Perlu menafsirkan kitab suci. Jangan sampai itu dipahami secara harfiah. Seperti 3, 7, 40 gitu ya. Kemudian orang menafsirkan ya 3 itu arwah masih sekitar sekitar peti, kemudian 7 hari itu arwah ada di sekitar keluarga, itu 40 hari di sekitar masyarakat, sampai nanti 1000 hari
baru naik ke surga. Yaitu suatu penanda gitu ya. Persisnya sekali lagi hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tetapi kan sekurang-kurangnya ada partisipasi, ada sumbangan, kontribusi dari manusia yang hidup untuk mendoakan, untuk membantu mereka yang sudah meninggal. Ini suatu kebajikan rohani gitu ya, untuk mereka yang sudah meninggal. Ya ini jawaban yang bisa saya berikan ya, sejauh yang saya tahu. Itu. Baik, terima kasih banyak Romo. Silakan Bu Murni untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya Romo dari Ibu Silvi Iskandar menanyakan, jika orang meninggal, bolehkah didoakan pada misa Jumat pertama sebagai permohonan pengampunan atas dosa-dosanya sebagai doa untuk yang meninggal? Kemudian waktu mendoakan pada tanggal orang tersebut meninggal, doa apa yang harus didoakan? Demikian Romo. Terima kasih. Memang yang pertama mendoakan di misa itu ya itu terserah ya, mau hari apa tidak masalah gitu ya. Tidak harus hari Jumat pertama. Kalau Jumat pertama juga bagus juga gitu ya. Kalau ada orang yang meyakini bahwa hari Jumat pertama itu lebih afdol ya silahkan gitu. Tapi tidak ada aturan bahwa mendoakan di hari-hari tertentu juga tidak masalah itu. Lalu kalau mendoakan mereka sudah meninggal, doa-doa apa yang mau disampaikan gitu ya? Ya, memang tidak ada rumusan yang baku gitu ya. Ya rumusan yang baku yaitu doa tadi yang 4 kalimat tadi itu, atau 3 kalimat tadi ya, doa untuk orang meninggal gitu. Bisa juga kita mendoakan secara pribadi apa yang ada di dalam hati kita untuk dia. Menurut saya ya, doa yang keluar dari hati kita ikhlas untuk mendoakan mereka sudah meninggal. Dengan rumusan kalimat kita sendiri gitu, lebih murni ya, lebih baik gitu ya. Memang sih ada beberapa dari anggota gereja Katolik itu yang cara berdoanya masih textbook gitu ya. Doanya apa gitu. Ya memang ada kaitannya dengan doa-doa, ya gambarannya itu seperti ya kita mendoakan mantra atau apa gitu ya. Tapi menurut saya sih mungkin kita perlu mendoakan betul-betul dari lubuk hati kita gitu, dengan bahasa kita, meskipun bahasanya tidak baik, tata bahasanya tidak baik, tetapi itu ungkapan hati kita mungkin lebih afdol gitu ya, lebih pas gitu ya. Memang mungkin setiap hari kita tidak ada salahnya mendoakan apa itu yang 3 kalimat tadi itu ya, yang berikanlah istirahat kepada si A yang sudah meninggal, sinarilah ia dengan terang cahayamu dan sebagainya. Itu jawabannya. Terima kasih Romo. Berikutnya Mbak Sarma, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Paulus Saud, Romo. Ini mungkin terkait penjelasan Romo mengenai penghormatan jenazah dan juga tradisi. Romo, di kalangan umat tertentu ada tradisi untuk melakukan kremasi atau pembakaran jenazah. Bahkan abunya dilarung di laut. Apakah ini sesuai dengan ajaran gereja? Namun mohon maaf, terkesan sikap gereja. Abu-abu tidak jelas, tidak melarang, tidak juga setuju. Mohon pencerahan Romo. Terima kasih. Ya, mengenai kremasi itu gereja mengizinkan. Terutama gereja Katolik ya. Kalau gereja yang lain saya tidak tahu. Tapi gereja Katolik mengizinkan, hanya abunya itu kalau bisa ditempatkan di dalam satu tempat yang kemudian disimpan di dalam kolumbarium atau tempat abu gitu ya. Dilarung itu dalam arti abunya itu disebar-sebarkan gitu, kan itu tidak bisa itu.
ada abunya disebarkan begini-begini, tapi ditempatkan di dalam satu tempat, kemudian disimpan di dalam, entah itu di dalam kolumbarium atau dikebumikan gitu ya. Kalau disebar-sebarkan itu kesannya itu ya. Ini untuk tradisi kita ya, mengikuti ajaran tertentu, itu kan kesannya tubuhnya itu kan disebar-sebar gitu ya. Padahal dalam tradisi kita yang mengimani adanya kebangkitan itu, konsekuensinya adalah bahwa tubuhnya itu harus disatukan gitu. Memang untuk beberapa agama tertentu yang meyakini tentang apa ya kesatuan jiwa, maksudnya fisik manusia dengan alam, kemudian sampai kepada Tuhan gitu misalnya, ya sudah disebar-sebarkan mungkin nggak masalah gitu. Tapi kita yang meyakini adanya kebangkitan badan itu tidak, jangan sampai seperti itu ya. Maksudnya boleh dikremasi, abunya boleh disimpan, tapi jangan disimpan di rumah, disimpan di tempat tertentu gitu ya, di tempat kolumbarium gitu, seperti pemakaman umum untuk abu gitu. Karena kalau ditaruh di rumah itu takutnya nanti menjadi sesembahan gitu, secara tidak langsung gitu. Jadi biarlah tubuh itu terpisah dari manusia yang hidup, entah itu jasad atau abunya, karena mereka sudah hidup di dunia yang berbeda dengan kita, tapi kita tetap menghormatinya. Jadi gereja tetap mengizinkan. Baik, terima kasih Romo. Ini aja sih tambahan, mungkin Romo tadi kan nggak boleh dilarung, disebar-sebar, tapi ada juga tradisi dimasukkan dalam guci, tapi tetap seperti dimakamkan di laut, dibenamkan di laut. Apakah itu juga diperbolehkan gereja, Romo? Ya kan masih dalam satu kesatuan. Oh, maksudnya ya, jadi, abunya itu masih dalam satu kesatuan itu. Betul. Lain loh, dilarung ya. dalam arti disebar-sebar itu dengan yang apa dimasukkan di dalam satu tempat beda. Meskipun sama-sama taruh di laut, ya. Hanya kalau yang disebar-sebar itu ya kalau bisa janganlah. Maksudnya taruh di tempat tertentu, dibenamkan di dalam laut, bisa lah itu. Baik. Terima kasih Romo. Silahkan Bu Murni. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan memang masih agak banyak, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti tidak semua kita sampaikan kepada Romo Albertus Purnomo. Jadi tetap masih ada 2 atau 3 pertanyaan. Silahkan Bu Murni. Terima kasih Mbak Sarma, Ibu Sarma. Pertanyaannya dari Ibu Ani. Di dalam syahadat iman tertulis yang turun ke tempat penantian. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan tempat penantian? Dari Ibu Ani. Sekalian saya 2 berikutnya, yaitu dari Bapak Stewart dari Malaysia. Setelah kematian seseorang, mereka yang masih hidup selalu mengucapkan rest in peace. Apakah betul-betul mereka yang telah meninggal dunia itu benar-benar rest in peace? Demikian Romo, terima kasih. Baik. Yang pertama tentang tempat penantian ya. Jadi Yesus turun ke tempat penantian dan pada hari ketika bangkit dari antara orang mati. Memang untuk memahami hal ini, kita juga harus memahami pandangan orang Yahudi pada zaman dulu dan juga pandangan orang Kristen 2000 tahun yang lalu. Mereka pada waktu itu meyakini bahwa setelah kematian orang hidup di dalam sebuah alam yang kita sebut ini sebagai alam kematian atau tempat penantian atau alam maut di mana orang-orang mati di situ. Nah, kemudian muncul keyakinan di situ, baru nanti pada saatnya orang akan dibangkitkan dari situ. Nah, itu keyakinan mereka gitu, dan penulis Perjanjian Baru pun meyakini bahwa Yesus mengalami proses yang sama seperti itu. Jadi masuk ke dalam alam tertentu sebelum dia dibangkitkan dari antara orang mati. Apakah nanti kita akan masuk ke alam itu kemudian dibangkitkan oleh Allah? Ya, kita mempunyai keyakinan seperti itu. Jadi kalau dia digabungkan dengan
ajaran dalam katekismus Gereja Katolik gitu ya. Jadi mungkin pada saat pengadilan khusus itu, di mana ada penentuan kita mau bergerak kemana gitu ya, apakah surga, neraka, api penyucian atau neraka, atau apakah surga, neraka atau api penyucian, mungkin di alam yang disebut tempat penantian itu kita akan dalam tanda kutip diadili gitu. Ya sebetulnya kalau kita sudah berbuat baik selama hidup ya kita tidak perlu takut gitu ya. Itu jadi sebetulnya tempat di mana orang meninggal. Ini sejauh yang diwariskan kepada kita ya ajaran ini. Lalu berkaitan dengan res in peace atau requiescat in pace. Jadi res in peace istirahat dalam damai, tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Latin, requiescat in pace itu artinya semoga beristirahat dalam damai. Kalau dalam bahasa Inggris kan rest in peace, jadi istirahat dalam damai. Tetapi kalau dalam bahasa Latin yang sesungguhnya itu adalah suatu doa permohonan supaya yang berada di dalam kubur ini beristirahat, semoga beristirahat di dalam damai. Beristirahat dalam damai itu maksudnya orangnya itu tenang dan damai sambil menunggu saatnya saat Tuhan membangkitkan dia. Kapan itu sekali lagi saya tidak bisa menjawabnya. Setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Tetapi itu adalah ungkapan doa kita sebetulnya ya, terhadap mereka yang sudah meninggal. Rest in peace. Semoga beristirahat dalam damai. Itu suatu doa yang amat pendek. Tetapi berdaya guna gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Selanjutnya Mbak Sarma. Romo Purnomo, Bapak Ibu yang terkasih, sungguh kita berinteraksi dan Romo memberikan jawaban yang mencerahkan, yang membantu kita dalam pelayanan kita tentunya. Namun waktu jua yang memisahkan kita, Romo masih banyak sekali pertanyaan, namun di lain kesempatan kami percaya bisa kembali mendapatkan pengajaran dari Romo. Baik, untuk sesi tanya jawab kami tutup, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali atas keterbatasan waktu dari kami dan kami serahkan kembali kepada Bu Sinta. Terima kasih banyak Romo Albertus Purnomo dan Bu Murni. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Murni dan Ibu Sarma yang telah memandu di sesi tanya jawab dan juga khususnya teristimewa bagi Romo Purnomo yang telah menjelaskan begitu detail ya sehingga kita jadi semakin mengerti dan memahami. Mungkin ini Romo di penghujung webinar ini Romo boleh kasih kesimpulan atau closing speak buat kita semua mengenang dan mendoakan arwah ini. Ya, closingnya itu mungkin suatu ajakan ya untuk kita semua termasuk saya juga supaya satu, selalu mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Paling tidak 3 kalimat tadi itu ya. Semoga dia itu beristirahat dalam damai, sinarilah dia dengan terang cahayamu, supaya mendapat kebahagiaan bersama dengan Allah. Mengapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Ya sekali lagi karena dalam konsep kegerejaan kita, gereja Katolik itu bukan hanya gereja yang hidup ini saja. Gereja Katolik, gereja yang dipercaya itu adalah gereja yang ada di surga, yang terdiri dari para kudus itu, yang selalu mendoakan kita. Gereja yang berada di penyucian, yaitu arwah atau jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, yang sudah mendapat jaminan untuk masuk ke surga, tetapi harus menyucikan diri. Dan kita yang masih hidup, itulah gereja. Bukan hanya yang kelihatan ini saja, tapi yang tidak kelihatan pun 2 bagian, yang di surga dan di penyucian. Karena itu kita perlu mendoakan mereka, itu sebagai ungkapan kita masih memiliki relasi dengan mereka. Kita berdoa kepada Santo Santa untuk
menjadi perantara bagi kita kepada Tuhan, tetapi kita juga bisa berbuat baik kepada jiwa mereka sudah meninggal untuk mendoakan, mendukung mereka di dalam proses penyucian, supaya nanti kalau mereka menjadi para kudus, sudah selesai masa penyuciannya, itu juga mendoakan kita. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia, tapi adalah suatu kebajikan rohani untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Itu saja dari saya. Ya, baik Romo, terima kasih untuk closing speech-nya. Kita berikan aplaus sekali lagi ya untuk Romo Albertus Purnomo OFM. Baik Bapak Ibu, setelah penjelasan yang begitu luar biasa dari Romo, kita akan foto bersama. Namun sebelum foto bersama, ada sedikit pantun nih buat Romo nih. Semoga Romo berkenan. Mencari baju bersih adanya di lemari jati. Mau pergi ke pasar seni, jangan lupa bawa bekal Indomie. Terima kasih Romo Pur yang baik hati. Lewat webinar ini kita jadi mengerti dan memahami. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu. Ayo sekarang kita akan foto bersama. Kami mohon bantuannya untuk host Pak Teddy untuk mengambil gambar, dan Bapak Ibu mohon membuka kamera sebentar aja. Yuk on cam dulu, kita akan foto selama 3 sesi. Baik, kita sesi yang pertama, Bapak Ibu smile ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sesi yang kedua, boleh dengan cinta begini Bapak Ibu. Oke, ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sesi yang ketiga nih. Terima kasih kepada Romo dengan mengaturkan tangan. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Akhirnya kita masuk ke penghujung acara. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita, Roh Kudus hadir sehingga webinar ini boleh berjalan lancar dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Anastasia Srihandiani. Monggo silakan. Terima kasih Bu Sinta. Romo, Suster, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu sehingga acara webinar dapat terlaksana dengan baik. Kami mohon agar semua hal yang telah kami terima betul-betul dapat kami mengerti dan resapi, dan agar seluruh berkat dan kebaikan yang terjadi di dalam hidup kami akan selalu kami syukuri, dan semoga kami juga mampu menjadi saluran berkat bagi sesama di sekitar kami. Dengan meneladani Yesus sendiri untuk menghadirkan nilai kasih di tengah kehidupan kami ini. Dan biarlah ya Tuhan, agar kami senantiasa bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, dan tetap bertekun doa. Dengan yakin dan percaya, Engkau akan selalu membuka jalan, karena Engkaulah jalan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami mohon berkat-Mu melalui gembala kami, Romo Albertus Purnomo. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya baik, terima kasih Bu Bambang. Sebenarnya juga dari Romo. Dengan berakhirnya dan ditutupnya acara dengan doa, maka berakhir sudah kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Romo Pur sebagai narasumber, juga suster, Bapak Ibu semua, baik yang ada di Jakarta, Malaysia, Australia, juga komunitas-komunitas KMKS, khususnya KDKI, Kraiman dari KDKI yang telah hadir di kegiatan hari ini. Terima kasih Romo, terima kasih Romo.